Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldi Febriansyah dari kelas 12 IPA 3. Saya mau mengumpulkan tes lisan dari Ibu Kusmarawati SPD pelajaran PPKN. 1. Jelaskan sifat hukum yang mengatur dan memaksa. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa. Dikatakan bersifat mengatur karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dikatakan memaksa karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi yang tegas. 2. Jelaskan bukti Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu juga Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib itu dengan tidak ada kecualinya. Dari sini pasal-pasal tersebut jelaslah sudah bahwa Indonesia adalah negara hukum. 3. Jelaskan pengertian perlindungan hukum dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Sedangkan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara berbagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4. Mengapa begitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan? Terciptanya supremasi hukum, tegaknya keadilan dalam masyarakat dan menjamin masyarakat yang tertib. 5. Sebutkan fungsi dari Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi dari kepolisian adalah pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 6. Jelaskan tentang KPK sebagai lembaga perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman pada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada DPR dan BPK. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. 7. Sebutkan jenis sanksi-sanksi dalam pelanggaran hukum. Sanksi-sanksi terdiri diatur dalam 10 kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yaitu hukuman pokok yang terbagi menjadi 1. Hukuman mati, 2. Hukuman penjara, 3. Hukuman kurungan, 4. Hukuman denda. Hukuman tambahannya terbagi menjadi 2, yaitu 1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu, 2. Perampasan barang yang tertentu. 8. Jelaskan pengertian pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran dan kejahatan, dua kata yang berhubungan dengan hukum. Kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan berat dan sedang, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan ringan. Sanksi tindakan kejahatan adalah hukuman dan denda, sedangkan sanksi tindak pelanggaran umumnya berupa denda. Misalnya pelanggaran lalu lintas biasanya denda dengan sejumlah nominal sesuai UU. 9. Jelaskan makna pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Berdasarkan pasal 27 ayat 1, yakni segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk itu jelaslah sudah dasar hukum yang mewajibkan masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. 10. Sebutkan beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam upaya melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Tidak melanggar hukum yang ada dan membangun kesadaran hukum sejak dini. Memahami akan pentingnya menjunjung hukum dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.